greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Terat CPNS dan Navigator Guru. Kali ini saya akan mengupas tentang kisi-kisi IPS guru kelas SD. Nah, tentunya teman-teman, IPS ini salah satu mata pelajaran yang ada di SD ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa simak. Seperti biasa, kita akan membedah materi terlebih dahulu sedikit untuk teman-teman catat, dan nanti kita akan melakukan pembahasan soal. Oke, silakan teman-teman siapkan bukunya dan alat tulisnya untuk mencatat apa-apa yang penting, apa-apa yang diperlukan untuk teman-teman pelajari. Oke teman-teman semua, yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu tentang materi IPS. IPS itu sebagai bidang atau kajian ya, atau sebuah mata pelajaran yang terdiri dari beberapa bidang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, antropologi, ekonomi, dan sebagainya. Jadi masing-masing ilmu sosial ini terdiri dari berbagai macam konsep. Misalnya sejarah terdiri dari konsep peristiwa, kejadian, waktu, dan tempat. Nah teman-teman semua, ada juga yang paling melekat nih teman-teman untuk pembelajaran IPS, yaitu model pembelajaran make a match atau pembelajaran kontekstual. Oke, di model ini, di make a match ini berkontribusi membantu siswa dalam memahami materi melalui permainan kartu nih teman-teman, tentang mencari kartu jawaban dan pertanyaan. Oke, teman-teman, ini cirinya kalau misalkan make a match itu tentang mencari kartu jawaban atau membuat kelompok satu tentang kartu pertanyaan, kelompok 2 tentang kartu jawaban, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi model ini memberikan kesan yang menyenangkan teman-teman. Model pembelajaran ini tersebut membantu meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam menemukan dan memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Karena kan mau nggak mau dia harus mencari temannya yang jawaban dan pertanyaannya adalah yang benar teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian pembelajaran kontekstual di IPS nih teman-teman. Pembelajaran IPS yang kontekstual yaitu pembelajaran yang menyajikan fakta. Ini cirinya ya teman-teman ya. Karena IPS kan fakta ya teman-teman. Fakta, konsep, serta fenomenal sosial dan budaya yang benar-benar terjadi dalam masyarakat dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Kontekstual teman-teman, kalau misalkan kontekstual ini artinya nyata ya, berkaitan dengan kehidupan sebenarnya untuk peserta didik, dikaitkan dengan kehidupan sebenarnya. Kontekstual, konteks ya. Nah kemudian pembelajaran kontekstual ini diharapkan memberikan pengetahuan yang praktis bagi peserta didik untuk dapat memahami dan mengatasi masalah sosial yang dihadapinya. Dalam merancang pembelajaran semestinya guru memilih dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Oke, pembelajaran kontekstual ini juga sering digunakan di pembelajaran IPS ini teman-teman. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Teman-teman bisa jawab terlebih dahulu sebelum saya bahas. Nomor 1 teman-teman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong aktivitas umat manusia pada lintas bangsa dan negara sehingga mengarah pada era globalisasi. Peran pembelajaran IPS SD dalam menyongsong era globalisasi perlu mengembangkan kesadaran kepada siswa dengan cara itu adalah sesuatu yang digunakan atau sesuatu yang harus dilakukan oleh peserta didik. Ya, cara. Oke. Nah, di sini ada kata era globalisasi, teman-teman. Kata kunci dari era globalisasi berarti umum atau menyeluruh atau keseluruhan, teman-teman ya. Jadi era globalisasi itu zaman keseluruhan. Nah, caranya apa yang digunakan oleh peserta didik, teman-teman? Apakah A, menumbuhkan semangat siswa untuk tidak perlu takut menghadapi persaingan? Kemudian B, menumbuhkan semangat siswa. Apakah C, mendorong siswa untuk memahami karakteristik globalisasi? Apakah yang D, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi? Atau E, mendorong siswa untuk menyiapkan kualitas diri dalam era globalisasi semakin cepat dan pesat? Menurut teman jawabannya yang mana? Jadi A, B, C, D, E itu jawabannya benar semua ya teman-teman ya. Tapi cari yang paling mendekati dan paling efektif dan tepat guna untuk soal nomor 1. Oke, jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi dengan menguasai bahasa internasional. Oke, kenapa yang D? Coba teman-teman baca dulu. Era globalisasi adalah proses mendunia di mana untuk menjangkau segala urusan yang mencakup perkembangan zaman, yaitu modernisasi sudah semakin meningkat. Era globalisasi itu adalah kita berani masuk ke dalam ranah umum, ranah mengglobal, ranah proses mendunia, sehingga si siswa ini tidak salah dalam melangkah atau bisa menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi pada era globalisasi ini. Jadi
Yang paling tepat adalah yang D. Ya, karena apa? Karena dia menguasai bahasa internasional. Oke, karena globalisasi itu kan nggak hanya nasional tapi internasional. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut di soal nomor 2. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan secara terus-menerus atau secara terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah, teman-teman, ada yang di garis bawah yaitu sifat selektif. Oke, selektif itu kan memilih ya. Nah, menurut teman-teman, sifat selektif apa yang harus dilakukan dalam kebudayaan yang beraneka ragam ini? Apakah A. melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil? Apakah B. melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Apakah yang C. menyimpan dan mengkonservasi setiap artefak kebudayaan daerah di Museum Nasional? Apakah yang D. melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakatnya yang sudah sedikit jumlahnya? Atau yang E. melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik wisatawan lokal maupun asing sebagai destinasi wisata? Oke, sifat selektifnya apa teman-teman? Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini kan melestarikan. Melestarikan itu adalah sifat yang harus dilakukan oleh seseorang atau misalnya peserta didik untuk membudayakan secara terus-menerus serta menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia, teman-teman ya. Nah, pembahasannya adalah sikap selektif adalah sikap memilih-milih atau melakukan seleksi atau menyaring berbagai hal. Jawabannya yang tepat adalah yang B, teman-teman ya. Nah, ada kuncinya itu di sifat selektif. Nah, kemudian kita ke soal nomor 3. Keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan. Maka pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan apa teman-teman? Oke, kebinekaan di sini ada kebinekaan berarti kan beraneka ragam nih, satu kuncinya. Kemudian perlu mengembangkan apa? Kalau mengembangkan berarti sesuatu yang sudah ada ya kan. Kalau sudah yang ada berarti teman-teman diinovasikan, dikembangkan. Oke, apakah A. sikap bekerja sama sekaligus bersaing? Apakah yang B. semangat bertoleransi yang tinggi? Atau C. yang kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan? Apakah yang D. sikap memadukan antara bersaing dan bekerja sama? Atau yang E. sikap tidak membeda-bedakan status sosial? Milih yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya, karena ini mengembangkan, berarti mengembangkan itu sesuatu yang sudah ada akan tetapi ditambahkan lagi kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Karena kan kebinekaan nih teman-teman, kalau kebinekaan kan berbeda-beda ya, jadi harus tanggap dan arif nih terhadap perbedaan. Nah di sini oke. Nah, ini keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan. Maka pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi sikap kita yang harus diimplementasikan seperti apa sehingga adanya perbedaan itu tidak menjadi penghalang. Jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Sampai nomor 3 ini teman-teman banyak yang benar nggak? Oke, kalau misalkan ada yang salah, teman-teman silakan dibenarkan materinya ya. Kemudian soal nomor 4, Ibu Wati sedang mengajar mata pelajaran IPS kelas 6. Pada pembelajarannya, di kelas Ibu Wati memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Oke, satu kartu jawaban, satu kartu lagi pertanyaan teman-teman. Langkah berikutnya adalah Ibu Wati membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu berisi pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu berisi jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Jadi yang menilai antara kelompok 1 dan kelompok 2. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Wati telah melaksanakan model pembelajaran apa? Yang pertama udah saya katakan teman-teman, apa coba? Ya, match ya teman-teman ya. Nah, itu salah satunya adalah apakah bertukar pasangan, apakah mencari pasangan, atau menyatukan gagasan, atau mencari kesamaan ide dan konsep, atau merumuskan jawaban. Ya betul teman-teman, jawabannya adalah yang B, mencari pasangan. Mencari pasangan adalah jawaban,
ini soal mencari jawaban, atau misalnya jawaban mencari soal. Ini akan saling berinteraksi sosial. Jadi model pembelajarannya sangat ampuh di mata pelajaran IPS ya teman-teman ya. Nah, ini pembahasannya. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau dalam pembelajaran tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya ada buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Oke, ini jawabannya adalah yang B ya. Soal nomor 5, pemanfaatan laptop, LCD, dan akses internet dalam pembelajaran IPS SD termasuk penerapan media pembelajaran yang yang berjenis apa? Kata kuncinya adalah ada internet, teman-teman. Kalau misalkan internet itu kan tidak hanya monoton ya teman-teman ya, tapi teman-teman bisa menjelajahi berbagai aspek kehidupan di dalam internet. Kemudian teman-teman bisa melihat keanekaragaman yang di negara lain. Jadi meluas. Kalau misalkan meluas, namanya apa? Adanya saling interaktif. Betul sekali. Jadi interaktif teman-teman itu lebih ditekankan pada saat pembelajaran tersebut. Adanya laptop, adanya LCD, adanya akses internet. Jadi teman-teman bisa mencari atau browsing sesuatu yang teman-teman belum pahami, entah itu video, gambar, dan lain sebagainya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke. Nah, ini pembahasannya teman-teman ya. Media interaktif biasanya mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan pengguna dengan menyajikan konten seperti teks, gambar, bergerak, animasi, video, audio, dan video game yang lainnya. Teman-teman, ini yang interaktif pasti masuk di internet seperti ini. Oke teman-teman, itu jawaban soal nomor 5. Terima kasih, itu saja dari saya. Dan teman-teman juga tadi saya udah janji untuk memberitahukan bagaimana cara mendapatkan buku pendamping dan kelas PPG 2022 ini. Silakan teman-teman bisa pemesanan di chat WA Mintera atau admin Mintera CPNS Navigator Guru di 087723317506. Mas mau kelas atau mas mau buku atau mau keduanya, silakan. Kami membuka kelas dan buku ini ditulis langsung oleh tim kami yang sudah lulus PPG di tahun kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam sukses selalu.